Ini dari Pak Joshua Richard tentang anak-anak berkebutuhan khusus, special needs, anak-anak yang sulit konsentrasi, anak-anak yang hiperaktif, gitu. Metode tahapan Bible Index mana yang paling efektif untuk mereka? Nah, untuk itu, guru yang special needs, dan dulu adik saya belajar tentang special needs, tapi hal pertama itu untuk mengerti learning style. Special needs ada yang lebih lisan, ada yang lebih visual, ada yang lebih untuk mampu baca, ada yang tidak bisa, ada yang lebih kinesthetic. And so kalau mau mereka belajar, pakai cara yang sesuai dengan their strength. Mereka punya kekurangan, tapi di tempat dan cara lain punya kekuatan. Harus banyak share dengan teman-teman lain yang juga mengajar di kebutuhan khusus ya, supaya bisa kreatif untuk mengajar kepada mereka. Dan mulai dengan just hafal ayat yang sederhana. God loves you. Pakai alat peraga. Nah, lebih daripada itu, saya punya satu teman yang dia pakai rekaman audio Alkitab, Perjanjian Baru, dan dia just menghidupkan seperti radio, dan itu hidup terus. Betul, looping, dah hanya seminggu, sebulan, dan dia bilang setelah 3 bulan, dia sedang ngomong dengan teman dan dah tahu ayat muncul, dan lagi muncul karena tanpa sadar, kalau dia dengar itu terus menerus seputar dia di belakang, itu slowly sink in. Karena Bible Intake itu tentang absorbing. Itu tentang itu bisa masuk di dalam dirimu sampai even di bawah sadar. Di dalam jiwa. Dan dia bilang, kami dengar Alkitab terus menerus seluruhnya 1 tahun. Dan sekarang setiap kali saya dengar khotbah, waduh, oh ya ini ayat ini ya. Oh, dia sudah tanpa harus mengerjakan dengan khas, hanya dari dengar terus menerus. And so khusus untuk special needs, there's maybe special ways. Dan harus tanya orang yang punya keahlian. Tapi selain itu doa, kreatif, and sesuai dengan cara yang cocok untuk anak itu. Karena anak itu termotivasi, jauh lebih gampang dari paksaan. Terus. Ini dari Ibu Mas Riani, saya lagi membuat grup baca Alkitab dari 60 peserta yang gagal sampai saat ini sudah 10 orang. Maksudnya yang gagal 10 orang atau tinggal 10 orang, Bu? Dan sekarang sudah masuk PP, ini tandanya beberapa orang tidak mampu berjuang untuk baca Alkitab. Memang butuh butuh niat yang besar. Tapi mungkin juga butuh hikmat. Dan mengapa? Kalau saya nangkap dari PL, nah kalau mereka sudah ada hanya kejadian itu menarik, tapi sekarang itu akan ada bilangan, ada imamat, setelah itu kalau masih ada, itu mujizat. Ada mungkin yang kembali untuk Mazmur. Kalau mulai dari Perjanjian Baru, itu lebih baik, dan ada reading plans yang bolak-balik. Kejadian, Matthews, and tergantung reading plan dan cara untuk itu, and lebih lagi kalau ada tujuan. Itu penting mereka. Dan memahami. But kalau masih punya yang sangat berjuangkan untuk dengar dan belajar firman, bagus sekali. Untuk yang tidak, tanya mereka atau bikin kelompok baru dan bilang kami sekarang akan nonton. Dan pakai film Yesus, film Matthews, Markus, Lukas, Kisah Para Rasul, dan lain-lain. Jadi kuncinya bijaksana dan kreatif ya Pak ya? Dan bisa cara yang lain untuk yang sisanya. Untuk Pak Roy, terima kasih banyak kalau Bapak mendapatkan berkat dari apa yang diberikan hari ini ya. Kemudian Pak, saudari atau Ibu Stefania mungkin bisa dibantu disabled untuk tadi yang sudah coret-coret ya. Maaf ada yang coret-coret. Kadang-kadang itu karena pakai yang HP dan waktu sedang swipe, cari kemana-mana. Pak Yohanes, apakah ada persamaan antara meditasi dan saat teduh atau saat berdiam diri di hadapan Tuhan? Jika ada persamaannya, mungkin ada juga perbedaannya. Nah, kata merenungkan itu sangat luas. Itu daripada hanya satu ayat kata per kata sampai renungan harian, satapan harian, daily bread. And ada yang itu saya baca hasil dari orang lain yang renung dan studi firman, itu renungan, atau saya akan baca sebagian, satu perikop
Dan daripada itu mana ayat yang paling tepat? Yang ini saya betul mau stop. Dan mendoakan itu, mungkin menyanyikan itu. Dalam caranya itu mulai masuk. Sekarang saya akan mulai merenungkan. So, renungan, meditasi, mikir lebih dalam, refleksi, semua itu sisi daripada konsep yang sama. Bagian kecil daripada firman masuk dengan cara yang istimewa. And itu sering diganggu oleh notifikasi dan semua dunia yang sibuk di luar. Itu sangat menolong kalau betul hidup seputar di quiet, diamkan, and di stop, and sekarang saya punya waktu atau tempat khusus. And semua teman yang betul sukses untuk merenungkan dengan baik, biasa mereka punya di dalam harinya 15 menit yang tidak diganggu. Mungkin itu setelah kamar mandi, setelah semua itu waktu mereka tunggu sampai rambut kering, mereka akan untuk 15 menit duduk dan concentrate on God and His Word. Ya, ini Insinyur Anggia, sebaiknya kita kembali menggunakan membaca Alkitab ke gereja, bawa Alkitab buku, bukan HP. Karena kita dapat menandai ayat-ayat penting di dalamnya. Dan mudah untuk kita cari kembali, dan juga tidak mematikan Alkitab karena semua orang masih membaca Alkitab dalam bentuk buku. Pak, kita bukan masalah mematikan Alkitab ya, tetapi itu memang perkembangan zaman, semuanya serba berubah. Kalau Bapak memaksakan orang untuk bawa Alkitab buku ke gereja, kayaknya kok nggak mungkin. Well, saya secara pribadi senang Alkitab buku. Kalau di rumah saya pasti akan pakai Alkitab buku. Tetapi kalau ke gereja atau pergi ke tempat lain agak sulit kalau kita harus membawa buku. Saya punya cara yang kurang sopan untuk jawab dan tanya, apakah Bapak masih bawa parchment atau batu loh? Tidak, karena sudah lewat zamannya dan anak. So, itu sesuatu yang tergantung. Kalau anak sudah dilahirkan digital, sulit. Mereka preferensi untuk baca dengan digital, and itu sudah satu kebiasaan. And untuk baca buku lebih sulit. Kalau anak sudah daripada generasi media, mereka jauh lebih gampang untuk dengar firman daripada baca. Atau karaoke style, baca dan dengar saat yang sama. And so itu tergantung generasi, tergantung cara dididik. Dan jujur ada berapa banyak sekarang di Indonesia versi Alkitab untuk suku-suku yang hanya lisan. Tidak pernah ada tulisannya. Mereka punya Alkitab Perjanjian Baru lengkap, orality, lisan, dan mereka tidak punya pilihan. Jadi tergantung lokasi budaya dan generasi. Kebutuhan dan generasi saat itu ya. Tapi saya setuju dengan Bapak dengan ini. Kalau sudah punya dan suka satu cara, mungkin itu digital, harus bisa yang lain-lain juga. Ada kekayaan, pelajaran paling dasar daripada Bible Intake. Ada kekayaan, tak hanya baca tapi dengar, tak hanya dengar tapi refleksi, dan dengan variasi seperti Media First Bible. Bisa nonton, bisa dengar, bisa baca, bisa studi, bisa meditasi, bisa segala caranya, termasuk conversational Bible yang akan lihat sebentar. Jadi sangat berguna kalau kita bisa memakai semua alat dan semua platform yang saat ini tersedia. Sehingga waktu bisa sangat efisien sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing.